Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang saya cintai, saya banggakan, masih terkait dengan mundurnya Miftah. Presiden Prabowo Subianto baru saja memberikan komentar atas mundurnya Miftah dari jabatan utusan presiden. Kita simak. Mereka mau tanya, kalian mau tanya Pak. Izin Pak seputar Pak Bagus Miftah kan mundur Pak ya hari ini Pak. Tanggapan Bapak dari Saya sendiri belum lihat langsung, tapi dapat laporan beliau sudah mengundurkan diri. Komentar saya kira itu adalah tindakan bertanggung jawab, tindakan kesatria. Ya. Beliau sadar, beliau salah ucap, beliau bertanggung jawab dan beliau mengundurkan diri. Saya kira kita hargai sikap kesatria itu. Saya kenal beliau, ya mungkin karena beliau memang bergaul dan sering berceramah di kalangan bawah. Mungkin bahasa beliau niatnya bukan niat jahat, bukan niat menghina, tapi terlepas mungkin ya salah ucap. Beliau sadar beliau salah, beliau bertanggung jawab, beliau mengundurkan diri. Saya kira itu ya, jelas. Saya kira di Indonesia juga jarang orang merasa salah, bertanggung jawab dan mundur diri ya. Jadi kita hargai yang itu. Tapi ya beliau sendiri sadar bahwa beliau salah. akan disiapkan penggantinya nggak Pak? Nantinya akan disiapkan. Kita cari ya. Nanti kita cari. Oke? Oke Pak. Pak Prabowo tadi mengatakan belum melihat langsung kalimat atau pengunduran dirinya Miftah, tetapi atas laporan yang masuk kepada beliau tentang mundurnya Miftah. Dan seandainya seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Presiden, itu baru bagus. Tidak muter-muter malah berkhotbah tentang jabatan dan lain sebagainya. Jadi malah tidak ada nilai plus simpatik yang didapat dari publik atas mundurnya Miftah. Makanya walaupun sudah mundur, tetap saja masih banyak hujatan, banyak kritikan, banyak cercaan yang diarahkan kepada. Karena memang di dalam kalimat pengunduran dirinya, dia walaupun sampai menangis, itu menangisnya karena cerita tentang jabatan semuanya. Seolah-olah bahwa jabatan yang akan ditinggalkan setelah mundur adalah sesuatu yang sangat berharga sekali gitu ya. Sehingga sampai harus ditangisi. Nah, kalau seandainya seperti narasi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Prabowo, gentle aja Mas Miftah, nggak usah ngomong saya mundur bukan karena tekanan dari pihak manapun. Jelas-jelas kok. Semua orang tahu, semua orang mengamati bahwa tekanan publik ya, tekanan masyarakat kepada sampean agar mundur atau bahkan dicopot ya, permintaannya dicopot, dipecat. Itu luar biasa derasnya. Statement Anda sampai ke luar negeri, mestinya dari situ saja sampean ngomong, sampean menyatakan mundur dari situ saja. Dari fakta fenomena yang nyata yang ada secara jujur itu jauh lebih simpatik. Mengakui kesalahan, tidak usah cerita tentang jabatan macam-macam, mengungkapkan rasa cinta dan terek bengek gitu. Itu malah terkesan Anda seolah-olah tidak rela meninggalkan jabatannya gitu. Seolah-olah masih berharap akan jabatan yang lain. Seolah-olah kan begitu. Jadi seandainya jujur atas apa yang saya lakukan kemarin saat pengajian di Magelang yang membuat Pak Son Haji kemudian merasa terhina, saya tidak sengaja tapi itu menyakiti banyak orang, menyakiti Pak Son Haji. Dan tekanan publik yang begitu besar agar saya dicopot jabatannya. Oke, saya
meminta maaf yang sebesar-besarnya, dan sebelum dicopot saya mengundurkan diri demi kebaikan semua, demi perasaan rakyat masa Indonesia, demi menjaga kehormatan kewibawaan Presiden dan rekan-rekan kabinet seluruhnya. Saya mengundurkan diri, dan ini atas kesadaran saya karena saya merasa bersalah atas kekeliruan saya di dalam menyampaikan ucapan saat ceramah itu. Itu saja disampaikan begitu gentle, itu lebih bagus. Gak usah muter-muter itu loh. Gak usah berdakwah, berkhotbah tentang jabatan. Itu kalimat itu ada sampai nyetir ayat tentang jabatan suatu saat akan diambil oleh Yang Maha Kuasa. Itu lebih tepat disampaikan oleh orang lain kepada Anda. Orang lain kepada Anda menasihati tentang Anda yang sudah mengundurkan diri, bukan disampaikan oleh Anda sendiri. Anda konteksnya adalah merasa bersalah, dah itu aja. Merasa bersalah, minta maaf, mundur. Atas tanggung jawab moral yang diambil atas kesalahannya. Selesai itu. Nah, itu adalah nasihat dari luar, mungkin dari kiai, dari sepuh. Udahlah mas, sudah. Jabatan itu ada yang ngatur, semuanya dari Tuhan. Mari kita introspeksi diri. Nah, itu orang lain itu baru tepat memberikan nasihat khotbah tentang jabatan itu. Ya, oke, mudah-mudahan ini ada hikmahnya bagi Miftah khususnya secara pribadi dan juga bagi para pejabat tinggi negara yang lain dimanapun berada, khususnya di Indonesia, agar ke depan berhati-hati di dalam menyampaikan pendapatnya, apalagi sekelas dai, sekelas mubalik yang memang seluruh ceramah-ceramahnya diarahkan agar diikuti oleh orang lain. Bagaimana mungkin pendai yang seharusnya diikuti tetapi memberikan contoh yang tidak baik? Nanti kalau orang yang tidak paham dikira itu benar, dikira itu adalah hal yang benar sehingga kemudian ikut-ikutan. Nah kalau itu dibiarkan, disangka itu benar, nanti banyak ABG yang ngomong goblok-goblokin orang miskin, goblok-goblokin penjual es teh. Siapa yang bertanggung jawab? Pendai-pendai yang tidak hati-hati. Itu loh persoalannya, mengapa kemudian ini perlu ditegur keras sekali kepada Miftah. Mudah-mudahan besok lagi kalau Miftah ngomong, walaupun sudah mundur, itu disampaikan dong. Ya, ini sampaikan ke Miftah, sampaikan. Salah itu. Kemarin kan menyampaikan maaf kepada Son Haji secara pribadi, baru kepada Son Haji tapi tidak kepada keseluruhan, dan pernyataan minta maafnya itu belum kurang tulus menurut saya. Dan kalau boleh saya memberikan masukan, pasca ini mundur, pasca minta maaf, menurut saya lebih baik sampean istirahat Mas Miftah. Istirahat dulu bareng 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun dari mata publik, kalau ingin kembali kehormatan harga dirinya. Kalau besok dalam waktu dekat masih tetap berceramah, Anda tidak punya kehormatan, Anda akan keluh lidahnya, tidak akan bebas lagi ngomong, karena masih menjadi buah bibir, masih menjadi cercaan banyak orang. Bertapa dulu lah, kayak dulu Gus Ulil itu ya, ketika baru dihujat oleh publik besar-besaran, disarankan oleh Gus Dur, diam dulu, ngedem tuh, menep cara wong Jawa, cara Banyumas. En Banyune menep, nanti menep jernih melihat luar dengan kejernihan, bukan dengan kegalauan, dengan kekacauan, tambah kacau nanti malah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.